Selamat datang kembali di RN Channel. Selamat datang kembali di review koin, review cryptocurrency part yang kelima. Hari ini kita akan mereview ada kurang lebih 6 kripto, di mana ada BTT, BitTorrent, ada Doge yang fenomenal, ada Cake, PancakeSwap, ada TKO, toko kripto, ada Binance, BNB, dan ada XRP. Di sini kita akan sekali lagi, sebelum kita memulai, teman-teman, saya akan menginformasikan bahwa di sini hanya sekedar mereview koin-koin. Ya, ada beberapa yang di request oleh teman-teman, ada juga yang memang kita ulas, kita kasih reviewnya sebatas terhadap review tersebut. Jadi bukan sebuah ajakan, bukan sebuah rekomendasi untuk membeli ataupun menjual, karena mengingat bahwa cryptocurrency merupakan market yang punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi, sehingga resikonya itu jauh lebih tinggi walaupun dapat dikompensasi dengan return yang juga tinggi. Sehingga semua keuntungan, kerugian, atau apapun aktivitas trading, disclaimer on, teman-teman sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi di sini sekali lagi kita akan sekedar mereview. Kalau menurut teman-teman dirasa bagus, cocok sesuai dengan perhitungan atau sesuai dengan analisa teman-teman, ya bisa sebagai bahan masukan tambahan biar meyakinkan teman-teman untuk entry. Jadi langsung saja kita yang pertama adalah kita punya BTT ya. Sebelum kita buat atau kita gambar-gambar, saya aktifkan dulu pennya. Jadi di saat saya request tadi, BTT ini posisinya adalah di 0,0077468, dan di sini indikator dari The Golden Cross sudah membuat lebih bagus, dimana kemarin kita susah sekali baca PBH PBL, sekarang sudah ditempatkan dan ini jelas angkanya, dan TPSL juga jelas sekali, sehingga kita lebih terbantu ya dengan adanya seperti ini. Kemudian ini saya sekali lagi menggunakan yang daily. Kemarin kita suka pakai hourly, ternyata tidak nutut buat saya untuk mereview koin ini setiap harinya. Jadi cuman bisa paling di Sabtu dan Minggu, sehingga diharapkan dengan menggunakan chart yang daily, ya teman-teman bisa perhatikan sini chart yang daily, maka bisa dipakai dalam waktu kurang lebih seminggu ke depan. Jadi nanti Sabtu kita akan review lagi, Minggu kita akan review lagi mungkin. Jadi seminggu saya usahakan ada satu review kripto, karena memang fokus terlalu banyak kita update terus ke saham, sehingga akhirnya kripto susah untuk kita imbangi. Tetapi mungkin di liburan nanti, ketika market libur, ya mungkin kita akan bahas lebih banyak ke kripto. Jadi selama libur itu kita akan bahas ke kripto. Jadi kembali lagi ke BTT USDT, di mana saat ini BTT ini tepat berada di sekitaran PBH secara daily, kurang lebih di 0,00787. Harga saat ini di 0,0077. Artinya dia masih berada di bawah tipis. Ya, kalau misalkan dia bisa breakout, ya bisa naik lagi di atas PBH di 0,00787, buy. Itu sebenarnya ada area yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk naik. Kenapa? Dia bisa breakout resisten. Ketika dia mampu breakout resisten, artinya resisten itu sudah berubah menjadi support terkuat. Ya, itu benar. Jadi kalau sudah jadi support terkuat, artinya teman-teman bisa batasi nih. Ketika support terkuat ini tidak mampu ditahan, maka kita batasi cut loss. Kurang lebih di berapa? Pasang bebas. Kalau di saham 3 tick, kalau di sini susah. Bisa pakai di sini. Hebatnya The Golden Cross, dia langsung informasikan ada SL1, SL2, dan SL3. Nah, kita bisa pakai SL yang terdekat, yaitu di berapa? Di 0,00695. Tetapi kalau merasa bahwa kalau cut loss di sana minusnya dalam nih, ya sudah, adjust sendiri sebesar berapa resiko yang bisa teman-teman ikhlaskan untuk di cut loss. Jadi kalau misalkan indikator menunjukkan di SL1-nya adalah 0,00695, tetapi teman-teman merasa bahwa di harga tersebut minusnya pasti dalam, maka teman-teman bisa adjust sendiri mau di berapa teman-teman bisa cut loss. Atau bisa pakai di sini mumpung ada gold line 0,00772 ya. Bisa pakai di situ. Jadi kalau misalkan belinya di 0,0787, ya cut loss-nya di berapa? Di 0,00772. Ini cut loss terdekat dan mini sekali, ruginya tipis, tetapi target kenaikan kita ada di sini TP123, bisa diikuti. TP1 di 0,0088, TP2 di 0,0099, dan TP3 di 0,0010. Ya, ini TP123 bisa dipakai di sini. Jadi kalau misalkan ternyata dia bisa breakout, maka
buy kurang lebih di 0,00787, cut loss di 0,00772, dan targetnya adalah menuju TP1 di 0,00885. Kemudian berikutnya adalah Doge USDT. Ini sangat-sangat fenomenal, di mana dia all time high dari yang berapa sen saja, ya mungkin di awal tahun mungkin belinya 10 juta rupiah, sekarang bisa jadi miliaran, naiknya mungkin 12.000% untuk Doge. Kenaikan yang sangat-sangat fantastis, ya. Modal 10 juta bisa jadi miliaran hanya dalam waktu 1 tahun, tidak sampai. Dan ini karena memang pom-poman yang luar biasa dari seorang yang sudah kita sangat kenal, ya. Kenaikannya ini sampai membentuk all time high dan semua orang sedang berharap untuk bisa menuju ke 1 US dollar. Saat ini dia berada di 0,71699 saat di request. Dan kalau ditanya apakah kebetulan ada yang request juga, Kak, kira-kira Doge apakah bisa masuk? Masuknya di mana? Memang kalau ditanya, saya secara pribadi tidak akan masuk lagi saham ini, ya, karena memang walaupun secara jangka panjang masih bisa, lebih baik kita tunggu di penurunannya, karena tidak semua koin yang naik seperti saham juga, ya, akan terus naik. Pasti ada masa di mana dia decline, dia turun dulu. Nah, ketika penurunan tersebutlah baru kita bisa membeli. Nah, pertanyaannya apakah Doge masih bisa prospek? Nah, ini belum saya ulas lebih dalam, ya, belum saya tampilkan di YouTube saya. Kira-kira Doge ini bagus atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Doge, maka saya lebih cenderung rekomendasi tunggu dia turun dulu, ya. Jadi kurang lebih dia kembali turun antara menguji middle trend line sini, dia pantul baru beli, atau tunggu lagi di bawah yang middle trend line ini. Nah, kalau dia pantul baru beli. Nah, middle trend ini di harga berapa? Nah, ini indikator sudah kasih tahu nih. Boleh tunggu di middle trend line middle trend line di 0,533 atau di trend line bawah, ya, ini di 0,37. Jadi boleh tunggu di area sana untuk kita beli Doge. Jadi selama dia masih berada dalam trend channel tersebut, maka memang dia masih uptrend. Saat ini memang dia sudah berada naik di atas trend line atasnya, ya. Ini berada kurang lebih di 0,690. Harga saat ini di 0,71 dan memang dia pasti masih berada di atas garis uptrendnya, sehingga ada peluang dia masih bisa melanjutkan kenaikan walaupun mungkin terbatas. Next target kita pakai ke TP1 di 0,77, itu sebagai next target ketika teman-teman masih punya saham ini, mungkin beli saat breakout di PBH di 0,61, maka bisa pertimbangkan untuk sudah segera taking profit kurang lebih di area 0,77. Tapi kembali lagi nih, setiap orang punya reason to buy yang berbeda. Sama seperti saham, ini saya beli Doge karena saya percaya bisa ke $1. Saya percaya Doge masa depannya cerah, the next Bitcoin, karena ada Elon Musk dan apapun itu. Itu kembali kepada teman-teman. Jadi kalau kita berbicara secara teknikal, ya memang keadaannya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya secara pribadi yang kemarin masuk juga di 5.000, ya. Sekarang sudah 100%, walaupun tidak sebanyak teman-teman yang mungkin masuk di harga ratusan atau bahkan masih puluhan rupiah. Tapi saya beruntung karena masih bisa entry di harga yang pas dan bisa naik dan kurang lebih 100%. Dan ketika bertanya apakah saya akan jual? Iya. Saya sudah melepas, ya, sudah menjual Doge. Saya kurang lebih 100% keuntungan dan saya akan tunggu lagi. Karena saya memang reason to buy murni teknikal. Karena dengan bantuan dari The Golden Cross chart ini untuk koin, maka saya bisa pakai untuk buy on breakout PBH, buy on breakout PBL. Nah, itu yang saya bisa pakai untuk segera membeli Doge. Nah, kalau misalkan ditanya, next Kak Renaldo mau beli di harga berapa untuk Doge? Ya, minimal pertama dia turun lagi, pastikan dulu dia uji pertama PBH di 0,61. Kalau dia tidak mampu bertahan, ya maka kita tunggu lagi di lantai berikutnya, di support berikutnya, karena ini saat harga kita tampilkan PBH atau support paling kuat memang berada di 0,61. Tapi kalau itu tidak mampu dijaga, ya maka ada peluang besar dia menuju trend line yang tadi sudah kita sebutkan di 0,53 dan di 0,37. Dan nextnya adalah di level PBL di 0,224. Tapi menurut saya untuk sampai ke 0,224 sepertinya agak berat, ya, karena pasti semua orang akan berebutan, kecuali memang ada informasi news baru bahwa mungkin misalnya Elon Musk sudah tidak membeli Doge lagi, sudah menjual semua Dogenya, kemudian Elon Musk mengatakan bahwa Doge tidak bagus lagi, pindah ke koin lain. Itu bisa mempengaruhi, bisa membuat, ya,
sentimen-sentimen tersebut bisa membanting harga Doge bisa jauh lebih dalam dan juga bisa mengangkat terus. Jadi semua kembali kepada sentimen yang menggerakkan. Tetapi kalau misalkan tanya saya pribadi, ya mungkin saya akan tunggu kurang lebih dia di area 0,37 sampai dengan 0,5. Itu mungkin saya pertimbangkan untuk kembali mencicil Doge ini ya. Kurang lebih di area sini, di area trendline. Jadi dia turun ke trendline sini, mungkin setelah dia pantul baru saya pertimbangkan untuk entry. Tetapi selalu ingat, entry saya selalu saya pakai dengan stop loss ya. Selalu ada stop lossnya. Jadi ketika ternyata kena, ya saya sudah ikhlas rugi. Minus keuntungan saya 100% tidak tergerus habis. Tapi kalau teman-teman jangan sampai takut, ini bisa naik. Akhirnya apa? Malah turun terus. Yang tadinya sudah cuan malah jadi boncos. Jadi tetap harus pakai trading plan dan jangan sampai greedy. Market ketika semakin panas ya, maka disitulah kehancuran akan tiba. Kemudian selanjutnya adalah pancake swap cake USDT, di mana saat saya request chart ini sedang berada di 38,03 dolar dengan resisten PBH, resisten paling kuat itu berada di 44 dolar, pernah disentuh 2 kali, dan level PBL atau level super terkuat berada di 27,54 dan ini sudah naik cukup tinggi sehingga secara daily memang di sini ada terdekat 38,5 gold line ya. Ini gold line-nya terdeteksi di sini dekat. Kalau dia bisa breakout secara daily 38,5, maka silakan pertimbangkan untuk entry buy kurang lebih 38,5 dolar, cut loss di 38 dolar. Target kenaikan adalah menuju ke 44 dolar. Ya ini kalau skenario-nya dia bisa breakout. Tetapi kalau misalkan ternyata skenario-nya cake USDT ini tidak mampu breakout, maka mending kita tunggu saja di sekitaran area 27 sampai dengan 30 US dollar untuk kemudian mengantri cake USDT ini. Setelah cake USDT, kita punya toko kripto TKO USDT, di mana setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sempat hampir menyentuh 5 dolar, USDT TKO akhirnya turun kembali, koreksi ke 3,9147, dan saat ini memang TKO sedang berada cenderung lebih dekat dengan area PBH di 4,99 dengan level gold line di 4,14. Jika dia mampu breakout di atas 4,14 US dollar, maka pertimbangkan untuk entry dengan batasan cut loss di 4 dolar, targetnya ke 4,99. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 4,14, maka mending tunggu saja, kurang lebih bisa pakai di 3,38, ini ada white line, atau tunggu saja di area PBL yaitu di 2,146. Next kita punya Binance BNB USDT, di mana Binance ini setelah sempat naik ya, ini kalau teman perhatikan sepertinya ini rally tajam ketika Binance-nya ditukar sama TKO. Kemudian dia koreksi, setelah itu ditarik lagi lebih tinggi lagi ya, bahkan sampai menyentuh area 680 ya. Ini sangat tinggi sekali. Kemudian dia koreksi sekali lagi, dan koreksi ini berada cukup tinggi dari PBL secara daily. Artinya kalau dia banting ke area PBL di 478, maka cut loss-nya dalam sekali. Minusnya cukup lebar, sehingga kalau misalkan yang ingin membeli, maka sekali lagi ada dua skenario-nya. Pertama, ketika dia bisa breakout di atas gold line, maka silakan buy on breakout gold line di 644, 645, target ke 680, cut loss di 640. Itu skenario pertama. Skenario kedua, ketika dia tidak mampu breakout di atas 644, maka kita tunggu di mana di 604, kita coba entry. Kalau 604 ini tidak mampu ditahan juga, ya kita cut loss. Di mana di 600 dolar dengan target adalah ke 644 dan 680. Tetapi kalau juga 604 ini tidak mampu ditahan, ada bonusnya. Ya sudah, kita mungkin tunggu di area PBL di 478, 480, kita mulai membeli di sana. Tetapi pertanyaan adalah apakah dia bisa ke sana? Saya rasa sangat-sangat berat, kecuali ada fundamental atau ada sentimen yang benar-benar signifikan yang bisa membuat BNB dan termasuk semua koin-koin termasuk Bitcoin juga akan bisa amblas. Nah, itulah mungkin momentum buat teman-teman bisa kembali koleksi. Sekali lagi, bahwa cryptocurrency ini sudah mulai mendapat angin segar yang cukup besar, apalagi yang sudah punya nama seperti BNB, Bitcoin, Ripple, Ethereum, dan itu semua kalau misalkan terjadi koreksi yang cukup masif, maka bisa dipertimbangkan untuk membeli, karena masa depan kripto sepertinya
semua akan tertuju ke sana. Kemudian selanjutnya kita punya XRP USDT, di mana ini juga sekaligus menjadi koin terakhir yang akan kita review di part yang kelima hari ini. Di mana XRP saat saya request chart ini berada di 1,59 US dollar atau naik tipis 0,7% dan sedang diuji, sedang konsolidasi sideways kurang lebih di dekat area PBH di 1,88. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ya, yang mau membeli di 1,66. Kalau yang ingin membeli Ripple XRP, maka pastikan dulu dia bisa breakout. Di mana di 1,66 ini. Kalau dia mampu breakout di 1,66, silakan buy. Silakan buy. Target kemana? Targetnya ke 1,717 atau menuju ke next targetnya di TP2 1,783 atau di TP3 di 1,8712. Itu untuk taking profit. Kalau misalkan ternyata dia naik breakout di atas 1,66, teman-teman buy, maka langsung jangan lupa cut loss di kurang lebih di 1,6 US dollar. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu naik, perhatikan di sini jaraknya cukup lebar. Ketika dia jatuh seperti ini, ya, kalau dia naik sudah tinggi, dia jatuh seperti ini sakit sekali. Nah, jangan sampai kalau misalkan dia belum breakout, teman-teman masuk, maka ada potensi penurunannya sangat dalam. Jadi, hanya dua skenario nih. Kalau dia bisa naik, bisa breakout, boleh buy. Tapi kalau dia tidak bisa naik, tidak bisa breakout, ya mending tunggu di area kurang lebih di 0,94 sampai 1 dolar untuk kembali menunggu XRP agar kita beli. Oke, sekian dulu review koin part yang kelima hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari ini, keesokan hari, dan beberapa minggu ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.